People is our mission. It's not sesuatu yang kita katakan, yang kita hanya it's a slogan, but it is a way of life. Katakan it's a way of life. Dimanapun kita berada, kita akan berjumpa dengan orang. Unless kalau kita hanya di rumah dan main Nintendo Switch, itu pun juga akan berjumpa dengan orang, online gitu. But dimanapun kita berada, pasti kita akan ketemu dengan orang. People is our mission. Say it to your left and to your right again. People is our mission. Saya bersama dengan pastor-pastor selama, ini hari keberapa ya Van? Ini hari ke 22, 20 hari kira-kira. Kita bersama dengan pastor-pastor seluruh Jakarta, kita membaca firman bersama-sama. Kita mulai dari Matius, lanjut terus sampai sekarang kita ada di Lukas. Selama saya baca Matius dan Markus, ada suatu kata-kata yang terulang-ulang terus di Matius maupun di Markus maupun juga di Lukas. Dan saya mau bahas ini bersama-sama. Is that okay with you guys? Selama saya baca di Matius dan di Markus, ada kata-kata yang selalu terngiang-ngiang dalam passage ini. Boleh kita buka sebentar? Matius 9 ayat 36 mengatakan begini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Selanjutnya Matius 14 ayat 14 mengatakan begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak besar jumlahnya, maka apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Lanjut lagi Matius 15 ayat 32. Yesus mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan karena orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Lalu Yesus kasih mereka makan. Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Di dalam ayat ini, this is just a few examples of many. Ada satu yang diulang-ulang terus, yaitu apa? Tergeraklah hati Yesus kepada mereka dengan belas kasihan. Dengan apa? Belas kasihan. Compassion. Dengan compassion. Sebelum dia melakukan sesuatu, sebelum dia melakukan mujizat, hatinya dulu tergerak dengan belas kasihan. Compassion. See, compassion is different. Beda dengan passion. Passion itu sesuatu yang kita semangat, tapi itu untuk memuaskan kita sendiri. Saya punya passion untuk makan. Saya punya passion untuk mencari babi yang paling enak di Jakarta di mana. That's passion. Begitu saya makan, saya senang. Saya makan, saya happy. Tapi kalau compassion is different. Pity itu ada ngelihat, oh kasihan ya kamu single ya, itu pity. Tapi kalau compassion, itu kita ngelihat orang yang lagi butuh, terus apa yang kita bisa lakukan untuk orang ini bisa dipenuhi kebutuhannya. Nangkep sampai saat ini? Ada perbedaan antara passion dengan pity dan dengan compassion. Yang Yesus katakan dan Yesus lakukan di sini adalah dia tergerak oleh belas kasihan, which is compassion. Sebelum apapun yang dia lakukan, ada sesuatu yang trigger dalam hatinya. Itu dengan belas kasihan. Katakan belas kasihan. Katakan compassion. Sebelum apapun yang terjadi, ada yang namanya belas kasihan. Compassion. See, setiap dari kita punya yang namanya compassion. Every one of us we have compassion. Kita dilahirkan with compassion. Kita didesain with compassion. Bahkan kita sebagai jemaat Kristen, kita didesain, kita sudah pernah mengalami yang namanya compassion. John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His own begotten Son untuk kita. Untuk kamu, supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. That's compassion. We all have experienced that compassion in our lives. Tapi sayangnya, kita gak bagikan dengan orang lain. Semalam, saya udah merenungkan firman ini selama 2 minggu.
sejak kita baca. Dan semalam saya nggak bisa tidur, saudara. Benar-benar nggak bisa tidur. Istri saya pikir saya nervous. Tapi sebenarnya saya dibangunin terus setiap 1 jam. Every hour saya dibangunin, tiba-tiba saya duduk. Terus saya nggak tahu ngapain, terus Tuhan selalu kayak musik hati saya gitu. Because I'm gonna speak about compassion. And I believe that this is the heart of God. Every step 1 jam saya dibangunin. Saya sampai nonton Friends. Saya sampai nonton yang macam-macam di Netflix supaya saya bisa tidur. Nggak bisa tidur. Terus akhirnya saya doa, Tuhan apa sih maunya? Tell your people this, dia bilang. That I love my people. God said He loves you. He loves you. He loves you. He loves the people. Semua yang Dia ciptakan itu semuanya buat Anda dan buat saya. He loves you that much. Tapi sayangnya kita nggak mencintai apa yang Tuhan cintai. We live in the world where we become selfish. Sorry if I offend anybody. But we live in the world where we become selfish. Kita menjadi orang yang suka menyenangkan diri kita. Kita ke gereja, kita datang, what's in it for me? Wah, sini kurang. Kita ke eye care, begini doang. Kita menjadi konsumtif. But the word of God says, when we have compassion, harus ada yang namanya action. This is the title of my message today. Compassion leads to action. Katakan compassion leads to action. Kalau compassion nggak ada action, namanya jadinya cuma passion, namanya jadi cuma pity. Tapi yang Tuhan taruh dalam hati kita adalah compassion, belas kasihan. Kapan terakhir kali kita nangis buat jiwa-jiwa? Kapan terakhir kita nangis buat orang-orang yang belum kenal Tuhan? Saya sama istri saya, kita lagi mendoakan 4 couple. Sampai sekarang kita masih doain. Belum terima Tuhan juga. Kemarin tanggal 25 Desember, bukan 20 Desember sih, Christmas kemarin, Aikera Ancol kita ngadain barbecue. Dan tetangga saya sebelah kanan, Boni sih yang luar biasa. Dia bisa ngajak dia ngomong. Dan saya pengen juga, dia juga bisa kenal Tuhan. When was the last time we do something, tapi bukan buat kesenangannya kita, tapi buat fulfill the calling of God in your life, and that is people. Because people is your mission. People is your mission. Tergeraklah hati Yesus kepada mereka dengan belas kasihan. Saya mau baca dari Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah orang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu udah susahnya luar biasa. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Isn't that our questions? Itu pertanyaan kita. Jadi siapa yang harus kukasihi? Siapa yang harus kulayani? Action ke siapa yang harus kujalani? Siapa? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Udah hampir koit. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Boleh slide-nya. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam ini adalah orang yang punya kedudukan di dalam gereja. Dan zaman dahulu orang yang punya kedudukan di dalam gereja juga mempengaruhi apa yang terjadi di negaranya. Soalnya orang yang udah sibuknya luar biasa, orang yang udah punya yang namanya seat in the high place. Tapi pas ngelihat orang ini, dia cuma ngelihat doang,
terus dia malah melewati dari seberang jalan. Gak even deketin. Yang kedua. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, dua-duanya udah lihat. Bukan dua-duanya gak lihat, dua-duanya udah lihat. Oh, ada orang yang lagi setengah modar di sebelah sana. Lalu ia melewatinya dari seberang jalan. Ia melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi, orang yang dipercayakan Tuhan untuk mempersembahkan korban. You guys, all the praise guys. Kita melayani di atas, tuh lompat-lompat, teng 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 teng. Tiap minggu kita begitu, kita nyanyi. Cuman pas lagi ada seseorang yang butuh, kita lihat, kita ngelewatin doang. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat itu, sama loh, tiga-tiganya ngelihat, benar. Ketika ia melihat orang itu, apa yang dilakuin? Tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Gak cuman tergerak doang, but look what he did. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur, haus sekali. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Seharusnya kalau ada keledai lucu juga ya di sini ya. Kita praktekin tuh keledai. Gitu. Udah, nggak cuma itu dong. Besoknya, keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar dikasih duit kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Jadi gak cuman hanya ditolongin, gak cuman hanya dibalut lukanya, gak cuman hanya disirami oleh minyak dan anggur, ditaikin ke tempat keledainya, dibawa ke tempat penginapan, gak cuman dirawat, tapi juga dikasih uang untuk dirawat sampai dia oke. Extra mile, saudara-saudara. Semuanya berawal dari belas kasihan. Ada sesuatu yang trigger dalam hatinya. Tergeraklah ia oleh belas kasihan. Lalu dia melakukan hal-hal macam-macam. Sebelum Yesus menyembuhkan, sebelum Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang, sebelum Yesus mengajar, sebelum dia menjamah orang, sebelum dia membantu orang, ada sesuatu juga yang tergerak dalam hatinya. Compassion leads to action. If you say that you have compassion, but you don't act upon your heart, boleh saya bilang itu bohong. If you have compassion inside your heart, harus ada action yang leads towards that. Katakan amin. Belas kasihan dari Allah mendorong kita untuk menjadi pribadi yang berbelas kasihan. Compassion leads to action. Ada lagi, ketika kita menyadari bahwa kita sangat membutuhkan belas kasihan, kita akan lebih siap untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang. We all need compassion juga. Kita gak oke-oke banget kok orangnya, banyak kesalahan juga dalam kehidupan saya. I need compassion. I need forgiveness. I need help. God is the strength in my life. I need compassion. Setiap hari Tuhan kasih anugerah yang baru dalam kehidupan saya. We all need compassion. Pada saat kita realize, pada saat kita menyadari bahwa kita butuh yang namanya compassion, maka kita mau memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan. I'm going to share with you these pictures. Banyak orang nanya, mau mulai dari mana? Saya gak bisa nyembuhin. Saya gak bisa kasih 4.000 orang. Kasih 4 orang makan aja di rumah kadang-kadang suka susah nih mau 4.000 orang. Sebenarnya kalau kita baca the gospel, dimanapun Yesus berada, dia menjadi change agent. Atmosfer di tempat itu berubah.
kita ditaruh di tempat-tempat yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Every one of you are change agents. Every one of you are change agents. Whether you are in your house, dalam rumah kalian, pada saat kalian tempat pekerjaan kalian, pada saat kalian bersama dengan keluarga kalian. The one on the left is my extended family. The one on the right, ya Didi dan teman-temannya, Doni dan Albert. And then last but not least is my eye care. We all need a community di mana kita bisa menyalurkan our compassionate heart. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh yang namanya bareng-bareng. We need each other. So if you say you have compassionate heart dan nggak tahu mulai dari mana, mulai dari sini aja. Your ICAM members, your family, pray for them, pray for them, pray for them, pray for your neighbors, pray for your workers. Dan kalau bingung mau ngapain lagi, this is home. This is the church. The calling of this church is people is our mission. We're connecting to God and we're making disciples. It's the perfect place untuk kita bisa melakukan yang namanya tindakan belas kasihan. Setiap dari mereka yang ada di sini, mereka ini datang jam 7 pagi teman-teman. 7 o'clock in the morning. All the multimedia guys, semua kameramen, all the sound guys, they're here just to make sure that kalian semua di sini bisa connect with God. Boleh kasih apresiasi buat mereka semua yang ada di sini. If you say that you have compassion, but you just come to church and you go home, it's okay. Gue sih gak ada masalah sih sebenarnya. But I want to challenge you. Kalau kita punya namanya belas kasihan dan kita pengen lihat orang-orang diselamatkan, orang-orang dijamah di dalam tempat ini, let's do something about it. Oh, ada sesuatu yang mungkin di mata kalian yang mengganggu mungkin. Wah ini khotbahnya, wah ini kenapa panas sekali, wah ini kenapa begini, wah kenapa gitu. Then let's fix it together. Untuk membangun tempat ini menjadi rumah bagi generasi-generasi. See, this is what I believe. If you say this is your home, let's build together. Yang mau katakan amin. If you have the heart of compassion, bingung mulai dari mana? 2 hal ini aja, kita coba mulai. Saya waktu 2004 saya pergi ke Summer Mission. Saya pernah cerita sih sebelumnya, saya kuliah di luar dan akhirnya saya di Amerika. Kita sudah pikiran pokoknya udah mau tinggal di Amerika lah waktu itu. Tapi 2004 saya dan Jessica kita pergi ke Summer Mission. Kalau yang belum pernah ke Summer Mission, you gonna speak after this. Habis ini saya mau undang Victor Effendi buat sharing. Kalau belum pernah ke Summer Mission, I think you should. Di Summer Mission ini kita pergi selama 21 hari ke 9 kota waktu itu. I've been a Christian all my life. Mama saya orang Kristen. Kita besar di Semarang, saya besar di gereja. Saya umur 6 tahun saya udah jadi dirijen gitu. I've been a Christian all my life. But 2004, I went to Summer Mission. Believe it or not, that's the first time saya berdoa bagi seseorang yang bukan diri saya sendiri. Biasanya saya doa untuk PlayStation yang terbaru. Saya doa untuk ulangan saya biar hasilnya bagus. Saya doa biar Jessica mau sama saya. Doanya pokoknya pointed towards me gitu. But when I went to Summer Mission, that was the first time saya berdoa buat orang yang saya nggak kenal. Bahkan saya bisa nangis buat kota yang saya nggak pernah tahu ini kotanya kayak gimana. Somehow in my heart it's switch aja, and I want to act upon it. And 4 years later, saya pulang ke Indonesia. I act upon hati yang tergerak oleh belas kasihan. And I want to invite Victor to come forward.
Dari samping aja, sini rada jauh. Sebelah sana. Loncat. And I want him to share. So you have a heart of compassion. You went to summer mission. I did. Bayar sendiri. Bayar sendiri. Berapa harganya? 20 juta. Pas saya pergi dulu harganya $3.000. Lebih murah, atau kenapa? Terus kenapa bayar 20 juta? I'm sure you working man. Ini bayar sendiri, gak dari papa pasti kan? Bayar sendiri. Terus di sana mesti angkat-angkat speaker. Di sana mesti bangun yang namanya Istana stage. balon. Istana balon. Oke. 500 kilo. 500 kilo. Terus udah gitu? Bongkar pasang stage. Bongkar pasang stage. Capek gak? Capek. And why do you do it? Saya tumbuh di keluarga Kristen. Matter of fact, I don't usually say this, and saya sebenarnya nggak mau dikenal sebagai anak pendeta. Karena ya ketika orang udah tahu saya itu anak pendeta, it's a label for me. So everything that I do wrong, I feel condemned about it. Jadi cuman buat saya tumbuh besar, saya melihat papa mama tuh ngabisin waktu, uang, semuanya untuk melayani orang-orang. Dan bahkan untuk melayani orang-orang yang at that time Tuhan memberkati papa mama untuk melayani orang-orang yang notabene-nya menengah ke bawah. Right. Terus saya nanya pertanyaan ke diri saya sendiri. Tuhan, kayak aku gak mau ini just a religion of my parents. Aku gak mau nih kekristenan ini cuman ya agamanya papi mami aja. Cuman aku mau mengalami itu Tuhan. So that what did I do gitu. Jadi ya I went through the word of God. Tadi Coach Josh ada share mengenai the two greatest commandments. Satu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwamu. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan when you know itu firman Tuhan dan perintah Tuhan, then compassion leads to action. So guys, let's build the house together. Kasih tepuk tangan lagi. Yeah, the song that we sang tadi, Holy Spirit speak to me. There's a verse in there yang mengatakan bahwa break our hearts for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Do you know what breaks God's heart? That one lost sheep. That one lost sheep. Ninggalin 99, mencari satu domba yang tersesat nggak tahu kemana. That's God's heart. God's heart is His people, is you. Break our hearts for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Boleh semuanya pejamkan mata, nggak usah lihat kanan kiri. And just start thinking about the people that's near to you. Boleh keluarga, boleh tetangga mungkin, atau teman dari kecil, atau mungkin teman di dalam pekerjaan, or mungkin your boss, or your workers, your employees. Atau Tuhan kasih a city in your heart yang somehow tergerak. Atau Tuhan kasih a country in your heart. So with all eyes closed, sama-sama kita berdoa. Each and every one of us, we have that compassionate heart. And hari ini, we're gonna act upon it. Kita gak akan diam aja, but we will start praying. Listen, prayer works. Prayer works. Prayer works. Do you know what I see? Di FG Jakarta ini, I see it in my spirit.
Setiap minggu ada yang namanya baptisan. I see it in my spirit. Setiap minggu ada orang yang namanya mengenal Tuhan, memberikan dirinya bagi Yesus dan mau untuk dibaptis. I see that in my spirit. I don't know what you see, but I see that. Dan I see it terjadi karena kalian semua yang ada di sini. Gereja ini bukan dibangun dari kita untuk kita, tapi gereja ini ada untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang hidupnya diubahkan, dipulihkan, disembuhkan. Mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dibaptis, kehidupan diubahkan, keluarga diubahkan. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami terobosan. Hidupnya bukan untuk mereka lagi, mereka hidup dengan terang. Mereka jalan jadi garam dan terang dunia, maka mereka akan menjadi orang yang luar biasa. Jadi orang yang memenuhi panggilan dalam kehidupannya.